Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat siang menjelang sore ya bagi rekan-rekan guru sekalian. Pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba ya mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru tahun 2022, yang mana di sini ada info mendesak ya untuk pelamar prioritas 1 tanpa penempatan di SSCASN. Pelamar prioritas 1 tanpa penempatan tidak muncul notif turun status di akun SSCASN. Apakah betul-betul tidak bisa melanjutkan pendaftaran ya? Solusi terbaik kira-kira apakah dipastikan gagal tahun ini Bapak Ibu ya? Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja to the point ke informasinya. Nah, jadi tentunya ya banyak sekali pelamar prioritas 1 ya yang tidak mendapatkan penempatan ya di SSCASN, dan banyak yang tampilannya seperti ini yang ada tanda panahnya. Mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia lagi. Anda tidak bisa melanjutkan proses pendaftaran ini. Silakan hubungi helpdesk atau call center 1500. Wow, mantap. Di sini dikatakan pelamar yang menjadi prioritas 1 namun tidak mendapatkan formasi itu tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran. Wah, kalau tidak bisa melanjutkan proses pendaftaran, berarti solusi satu-satunya adalah turun prioritas Bapak Ibu ya. Nah, saya ulangi, solusi satu-satunya kalau ingin tetap ikut proses pendaftaran berarti harus turun prioritas. Tapi pertanyaannya lagi, di menu akun SSCASN itu tidak ada tombol turun prioritas. Ternyata memang status bagi guru lulus PG atau notifikasi yang didapatkan oleh guru lulus PG yang tidak mendapatkan penempatan itu ternyata dua Bapak Ibu ya. Ada guru lulus PG tanpa penempatan mendapatkan notifikasi Anda tidak mendapatkan penempatan, tetapi Anda diperbolehkan untuk turun prioritas. Tetapi ada notifikasi lain juga. Mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan kunjungi helpdesk atau call center 1500997. Nah, kalau kondisi ini terjadi, salah satunya terjadi, misalkan Bapak Ibu mendapatkan notif, Anda tidak mendapatkan penempatan, Anda diperbolehkan untuk turun prioritas. Berarti Bapak Ibu tetap bisa ikut seleksi, tetapi harus turun prioritas, yaitu turun ke P2, P3 atau pelamar umum. Tetapi apabila status Bapak Ibu seperti ini, mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Berarti Bapak Ibu juga tidak ada menu untuk bisa turun status. Tidak ada menu untuk turun status, berarti kemungkinan besar formasi pada instansi yang Bapak Ibu lamar itu yang sesuai dengan ijazah Bapak Ibu itu sudah tidak tersedia lagi. Berarti sudah tidak tersedia lagi bahkan untuk P2, P3 atau pelamar umum. Nah, solusinya apa? Solusi yang bisa diberikan oleh Panselnas yaitu silakan Bapak Ibu hubungi dulu helpdesk atau call center 1500997 untuk mempertanyakan hal ini. Tetapi kalau menurut admin pribadi, kemungkinan besar kalau misalkan Bapak Ibu masuk dalam kategori ini, mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran, berarti kemungkinan besar Bapak Ibu menunggu untuk tahun depan atau masuk dalam daftar list atau waiting list atau daftar tunggu. Karena kita sudah pernah mengatakan, Kemendikbud pernah mengatakan bahwa tidak semua guru lulus PG akan diangkat pada tahun ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di sini katakan, jika pelamar masuk dalam prioritas 1 dan mendapatkan formasi, maka pada saat pemilihan jenis seleksi, sistem akan menampilkan data pada dapodik pelamar serta memberikan keterangan. Apabila Bapak Ibu mendapatkan formasi, maka akan ada notif seperti ini. Anda mendapatkan penempatan, lokasi penempatan Anda akan ditetapkan pada saat pengumuman. Seperti itu ya. Nah, tampilannya seperti ini kalau fix Bapak Ibu mendapatkan penempatan. Sedangkan kalau misalkan Bapak Ibu tidak mendapatkan penempatan, maka tampilannya seperti ini. Jika pelamar masuk dalam kategori prioritas 1 namun tidak mendapatkan kuota penempatan, maka pada saat pemilihan jenis seleksi, sistem akan menampilkan data pada pelamar. Sistem akan memberikan keterangan, mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia, maka Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Jadi Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan pendaftaran ini Bapak Ibu ya. Nah, tetapi apabila misalkan pelamar prioritas 1 namun tidak mendapatkan penempatan, pelamar dapat memilih untuk turun status apabila
ada keterangan Anda tidak mendapatkan penempatan, Anda diperbolehkan untuk turun status. Nah, terkait dengan hal itu, sudah banyak beredar di media sosial ya, bukti chat dari Pak Andika ya, dari Kemendikbudristek seperti ini yang mempertanyakan, ini saya kok gak ada tulisan turun gitu ya Pak, ijazah saya linier Pak, saya juga guru, gak ada tulisan turun, berarti tidak ada formasi untuk P2 atau P3. Nah, jadi kalau misalkan di akun Bapak Ibu itu tidak ada keterangan turun status, berarti memang di daerah Bapak Ibu atau di instansi Bapak Ibu sesuai dengan mapel jabatan yang Bapak Ibu lamar itu sudah tidak ada formasi yang memungkinkan Bapak Ibu untuk turun P2 atau P3, bahkan pelamar umum. Seperti itu ya. Jadi secara otomatis kemungkinan besar ada dua hal yang Bapak Ibu bisa pikirkan. Yang pertama, Bapak Ibu masuk dalam waiting list atau daftar tunggu untuk penempatan tahun depan, atau Bapak Ibu bisa coba-coba menghubungi helpdesk yang ada tertulis di akun Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mempertanyakan status Bapak Ibu supaya lebih jelas di halaman helpdesk. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini juga ada yang bertanya, Assalamualaikum Pak Andika. Saya guru PG Mapel Bahasa Inggris swasta dengan status tidak mendapatkan penempatan dan ternyata ada pilihan turun prioritas. Apakah kami tidak ada kesempatan masuk waiting list seperti solusi dari Ibu Nunuk yang bisa menunggu formasi tahun depan? Nah, jadi dikatakan Pak Andika silakan turun prioritas jika Anda mengajar mapel yang berbeda dengan mapel P1. Jadi intinya Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu masuk waiting list, maka sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Prof Nunuk bahwa Bapak Ibu bisa menunggu formasi di tahun depan. Nah, tahun depan ini sudah sebentar lagi, tahun 2023. Nah, jadi kalau bisa Bapak Ibu masuk dalam waiting list, berarti Bapak Ibu berpotensi mendapatkan penempatan tahun depan. Seperti itu ya. Nah, sebagaimana yang kita lihat di sini Bapak Ibu ya, di bagian sini kita coba cek-cek dulu file yang kemarin-kemarin di sini. Bapak Ibu perhatikan dulu ini, tidak seluruh guru telah lulus PG dapat diangkat pada tahun 2022. Jadi kemungkinan yang masuk dalam waiting list itu berjumlah 60.000 Bapak Ibu ya, yang 27.030 atau 14% ini sudah dipastikan mendapatkan penempatan. Tetapi penempatannya nanti atau diangkat menjadi ASN tahun 2023. Berarti ini juga masuk waiting list. Begitu juga dengan yang belum mendapatkan penempatan sama sekali, itu berjumlah 32.902. Ini juga tidak bakal mendapatkan penempatan di tahun ini Bapak Ibu ya. Kalaupun misalkan Bapak Ibu turun prioritas, potensi kelulusan yang bisa diangkat dari 60.000 itu cuman berkisar 12 ribuan Bapak Ibu ya yang turun prioritas. Seperti itu ya. Jadi intinya seperti itu ya. Itu yang dikatakan Prof Nunuk ya, bahwasanya intinya kalau misalkan masuk waiting list berarti Bapak Ibu menunggu formasi tahun depan ya. Nah, seperti ini dikatakan ya Bu Nunuk, apakah guru swasta P1 yang belum dapat penempatan akan diperjuangkan juga mendapat penempatan di tahun 2022? Langsung dikatakan Prof Nunuk, ya pasti. Jadi intinya ada dua, Bapak Ibu menunggu waiting list ya, menunggu info berikutnya terkait waiting list atau daftar tunggu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu coba-coba hubungi helpdesk yang ada di akun Bapak Ibu. Apabila keterangan yang Bapak Ibu dapatkan seperti ini, karena di sini sama sekali tidak ada menu turun status, sehingga Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran. Seperti itu. Nah, terkait dengan turun status di jpnn.com ini sudah ada mekanismenya ya. Di sini dikatakan pendaftaran P3K 2022. Mekanisme turun status atau turun prioritas bagi P1 yang tidak mendapatkan formasi. Minum dulu Bapak Ibu. Oke. Minum dulu ya. Mekanisme turun prioritas bagi P1 tidak mendapatkan formasi. Di sini dikatakan pendaftaran P3K 2022, mekanisme turun prioritas bagi P1 yang tidak mendapatkan formasi. Pendaftaran P3K 2022 sudah dimulai sejak Senin sore 31 Oktober. Namun ada banyak guru lulus PG yang merupakan prioritas 1 tidak mendapatkan formasi P3K guru tahun ini. Merespon hal tersebut, Karohumas BKN Satya Pertama mengungkapkan ada mekanisme turun prioritas bagi P1. P1 yang tidak mendapatkan formasi P3K, guru bisa turun prioritas mulai P2, P3 dan pelamar umum. Lantas bagaimana P1 bisa turun prioritas? Satya mengungkapkan pelamar bisa melihat petunjuk yang tersedia di laman SSCASN BKN. Dalam buku panduan pendaftaran P3K sudah dijelaskan detail bagaimana cara mengecek apakah dapat formasi atau tidak, kemudian bagaimana untuk turun prioritas, seperti itu. Kemudian di sini dikatakan juga jika pelamar masuk dalam
prioritas 1 dan mendapat informasi, maka pada saat pemilihan jenis seleksi, sistem akan menampilkan data pada dapodik pelamar serta memberikan keterangan Anda mendapatkan penempatan. Lokasi penempatan Anda akan ditetapkan pada saat pengumuman. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di poin 3, jika pelamar masuk dalam kategori prioritas 1 tetapi tidak mendapatkan kuota penempatan, maka pada saat pemilihan jenis seleksi, sistem akan menampilkan data pada dapodik ya. Nah, pelamar sistem akan memberikan mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Nah, jadi pelamar MP1 tetapi tidak mendapat informasi tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran. Nah, pelamar prioritas dapat melakukan turun atau naik status prioritas berdasarkan data pemetaan dari Kemendikbudristek. Nah, jadi ada tidaknya penempatan atau bisa tidaknya Bapak Ibu turun prioritas, sebenarnya itu juga tergantung dari pemetaan dari Kemendikbudristek Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan jika pelamar merupakan P1 tetapi tidak mendapatkan penempatan, pelamar dapat memilih untuk turun prioritas. Apabila ada keterangan Anda tidak mendapatkan penempatan, Anda diperbolehkan untuk turun prioritas. Seperti itu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi perbedaannya adalah apabila tampilannya seperti ini, mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia, Anda tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran ini. Bukan terkait bahwa ada tidaknya penempatan, tetapi memang formasinya Bapak Ibu ya, formasi pada mapel jabatan Bapak Ibu itu sudah tidak tersedia sehingga tidak dapat melanjutkan. Beda halnya kalau misalkan masih ada formasi tetapi Bapak Ibu tidak mendapatkan penempatan, maka pasti akan muncul turun status. Seperti itu ya. Jadi solusinya adalah Bapak Ibu ya, kita tunggu informasi terbaru lagi dari Kemendikbud terkait dengan waiting list. Mudah-mudahan segera ada penjelasannya, dan kita tunggu dan Bapak Ibu coba kunjungi juga helpdesk ya, atau bisa hubungi call center 1500997. Nah, untuk sementara seperti itu saja Bapak Ibu ya, solusi sementara dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.